Syarat untuk kerja di kapal pesiar kayak gimana sih? Mungkin kebanyakan dari kalian yang baru tamat SMA atau SMK kalian bingung, apakah gue ini bisa langsung kerja ke kapal pesiar? Apakah gue perlu kuliah lagi? Di video kali ini gue bakalan membahasnya sejelas-jelasnya buat kalian semua. Nice. Sebelumnya itu gue berterima kasih banyak buat kalian yang sudah tetap mendukung channelnya Upawiye, sudah mencapai 5.112 subscriber. Banyak banget guys. Dua kapal terbesar kalau digabungin itu kru membernya menjadi 5.000, karena satu kapal pesiar yang terbesar jumlahnya hampir 2.000 kru member guys. Wow, luar biasa. Lanjut lagi ke syarat untuk kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu kalian harus bisa menguasai bahasa Inggris. Yang kedua itu pengalaman bekerja di hotel atau job training di hotel minimal 1 tahun. Dan yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat berusia minimal 9. Yang keempat itu berusia minimal 19 tahun ya untuk bagian FB non service, dan 21 tahun untuk bagian FB service, dan maksimal 35 tahun untuk pemula yang belum pernah bekerja di kapal pesiar sebelumnya. Nah, ini maksudnya itu adalah untuk bagian FB non service, itu artinya seperti gale dan tukang masak, itu non service. Yang service-nya itu adalah jadi waiter, waitress itu loh ya. Dan yang kelima itu adalah memiliki persyaratan seperti paspor, buku pelaut, BST, Basic Safety Training, SAT, dan visa. Dan yang keenam adalah biaya. Ya, of course biaya itu kita perlu ya untuk kontrak yang pertama. Dan informasi ini gue dapatkan dari agen resminya Royal Caribbean, yaitu Equinox Bahari Utama. Dan sekarang gue bakalan membahas 6 persyaratan untuk kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu adalah menguasai bahasa Inggris. Nah, di sini gue cerita aja sesuai dengan pengalamannya gue ya. Dulu gue itu sebenarnya dari SD, SMP, SMA nggak bisa bahasa Inggris. Sumpah nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ada guru bahasa Inggris yang masuk di kelas gue sudah ngantuk duluan guys ya. Ini godoh apa nah? Kenapa gue tiba-tiba bisa bahasa Inggris? Dan itu pun tidak semuanya ya. Itu mencangkup pekerjaan gue aja. Waktu itu sekolahnya tuh di SMK, di Teknik Komputer Jaringan. Gue kuliahnya bukan. Sekolahnya maksudnya kelas 3 SMK. Di sana gue berpikir, gue harus kemana ini? Apakah gue harus kuliah lagi atau langsung kerja? Akhirnya gue memutuskan untuk kerja ke kapal pesiar. Setelah gue selidiki, ternyata kerja di kapal pesiar itu perlu bahasa Inggris. Dan di saat itu gue belajar bahasa Inggris di waktu itu. Dan bisa guys, itu pun karena ada niat, untuk kerja ke kapal pesiar. Mungkin kalau gue nggak niat kerja di kapal pesiar, mungkin gue nggak bisa bahasa Inggris sampai sekarang saat ini. Dan sekarang bahasa Inggrisnya ya masih lumayan lah, untuk percakapan sehari-hari bisa, untuk masalah pekerjaan bisa, dan untuk ke hal-hal yang lain belum bisa ya. Jadi bahasa Inggris itu perlu banget. Jadi buat kalian yang ada niat untuk kerja ke kapal pesiar, jadi kalian pelajari basic-basicnya aja. Basic bahasa Inggris tuh kayak gimana sih gitu ya. Untuk di kapal pesiar gimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu guys, nggak terlalu mengikuti aturan, gado-gado guys ya. Ini godoh apa nah? Kalau kalian sudah di kapal pesiar, itu beda banget apa yang kalian pelajari sama di kenyataan. Maka dari itu Upawiye selalu bilang praktek ya, selalu praktek bahasa Inggris. Kalian kalau berasal dari Buleleng di Bali, main ke Lovina. Kalau ada bule, cobalah berbicara. Kalau kalian dari Denpasar di Kuta, cobalah di sana kalian cari tamu, belajar ngomong biar terbiasa. Kalau di bahasa Inggris itu ya greeting itu seperti biasalah ya. Sama kayak kita di Bali itu hey, hello, Om Swastiastu gitu. Kalau di bahasa Inggris itu hey, good morning, itu aja. Good morning, good evening, good afternoon, biasalah itu greetingnya ya. Dan tanyakan how are you today, where are you going, how are you, how was in Bali, you like it, seperti itulah ya. Jadi seperti itu, coba aja, coba ngomong. Kalau kalian nggak ngomong nggak bisa. Sama halnya kalau kalian itu dari kecil, kalau kalian nggak pernah diajarin berjalan, kalian nggak bakalan bisa. Maka dari itu kalian diajarin berjalan biar kalian bisa, biar lari, biar bisa loncat gitu loh. Just do it! Jadi seperti itulah bahasa Inggris ya. Prakteknya itu dibanyain, jangan terlalu banyak teori ya. Nanti kalau kalian nggak paham dengan bahasanya ya cari di kamus. Simple banget. Nanti lama-lama bakalan ingat di kepala gitu loh ya. Jadi bahasa Inggris itu sangat perlu banget. Karena kalau kalian itu bahasa Inggrisnya kurang di kapal pesiar, apalagi kalian kerja di depan tamu. Di depan tamu kalian bekerja dan kalian bahasa Inggrisnya itu aeo, kalian nggak ngerti dengan apa yang mereka omongin, kalian bakalan bingung sendiri. Sama seperti Upawiye, awal-awal Upawiye kerja di depan tamu, nggak
ngerti dengan bahasa Inggrisnya ya udah bengong, nggak ngerti apa requestnya tamu, nggak ngerti. Kan goblok banget kan? Ya, maka dari itu jangan jadi goblok ya. Pinterlah kalian berbicara bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu ya. Karena kalau di luar negeri di kapal pesiar itu, kalau kalian di depan tamu ya, spesial di depan tamu, kalian nggak boleh ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris. Kalau tamunya terserah, mereka adalah tamu, terserah mereka ngomong apa. Tapi kalau kalian karyawan, jangan sekali-kali ngomong bahasa kalian di depan tamu. Takutnya mereka tersinggung dan mereka melaporkan kalian. Ya udah, kalian berbahaya ya, posisi berbahaya ya, kalian bisa dipanggil dan apalah itu ya. Maka dari itu bahasa Inggris sangat perlu banget buat kalian calon pekerja kapal pesiar. Kalau ada niat pasti bisa. Selanjutnya itu adalah pengalaman kerja di hotel. Nah, ini perlu banget kalian ada pengalaman kerja di hotel. Kalau kalian pengalamannya kerja di bengkel, kerja di kapal pesiar itu, kalian melamar sebagai apa misalnya FFB service ya nggak diterima. Maka dari itu kalau kalian pengen kerja di misalnya di housekeeping ya, kalian pengalamannya di housekeeping di hotel gitu ya. Di sini sudah ada mempunyai pengalaman kerja di hotel bintang 3, 4 dan 5. Saran dari Upawye, cari aja yang bintang 4 atau 5 ya. Karena lebih aman aja ya. Kalau bintang 3 ya agak sedikit terlalu bawah gitu ya. Kalau bintang 4, 5 kan fasilitasnya bagus. Dari segi pelayanan kan sudah benar-benar bagus. Bintang 3 juga bagus, tapi kan carilah yang lebih baik gitu ya. Ya saran Upawye 4 atau 5 lah ya. Dan berapa minimalnya? Kalau di sini tadi disebutkan sih 1 tahun ya. Tadi disebutkan 1 tahun. Upawye pengalamannya 2 tahun karena kan umurnya belum 21. Persyaratan selanjutnya itu adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini itu sangat riskan banget. Pas waktu cek kesehatan jasmani dan rohani ini, kalau kalian nggak lolos, itu sangat lumayan membuat kalian susah untuk kerja ke kapal pesiar. Maka dari itu kalian harus benar-benar jaga kesehatan dari dini biar kalian itu tidak bermasalah ketika dicek kesehatannya ya. Di sini bisa dibaca banyak kru yang gagal di medical check up dikarenakan berbagai faktor, misalnya mengidap hepatitis, buta warna ya, hepatitis, buta warna. Hepatitis itu kayak penyakit apa ya? Kalian cari aja di Google ya, hepatitis. Dan buta warna. Nah, buta warna ini waktu di tes medical itu kalian itu cuma menebak angka, guys. Banyak warna tapi ada angka di dalamnya. Ajari deh kalian cek ya, cek ini angka berapa. Sebenarnya angka ada di dalam itu. Bukan kalian disuruh nebak warna hijau, merah, bukan. Cuma ada angka. Kalian tebak itu angka berapa, kalian dilihatin angka berapa, dibuka lagi angka berapa gitu. Pelan-pelan aja. Atau mempunyai masalah dengan paru-parunya. Nah, maka dari itu Upawye selalu bilang jaga kesehatan sejak dini kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar. Jagalah kesehatan. Dan biasanya waktu dulu itu Upawye kalau sebelum cek kesehatan itu harus puasa selama 12 jam sebelum pengecekan. Kalau nggak salah 12 atau 8 jam lah, tergantung nanti pihak pengecekan atau pihak rumah sakitnya ya. Kalian nanti bakalan dikasih tahu berapa jam kalian harus puasa. Dan sebelum Upawye ngecek itu Upawye minum kelapa muda airnya itu diminum. Katanya sih biar bersih kelihatan waktu di scan ya. Waktu di scan apa namanya itu kalau di istilah kedokteran tuh di ronsen ya, di ronsen seperti itulah ya. Dan yang keempat itu adalah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun, guys. Jadi umurnya itu ya, untuk di bawah 21 tahun sebenarnya bisa, tapi ntar Upawye bakalan bahas untuk persyaratan di departemen lain. Pokoknya tongkrongin aja, jangan di skip. Bagi yang berusia 35 tahun dan belum punya pengalaman kerja, mungkin sulit untuk diterima bekerja di kapal pesiar karena batas usia syarat kerja di kapal pesiar adalah 35 tahun ya, khususnya bagi yang baru pertama kali mendaftar kapal pesiar. Tapi untuk para repeater atau yang pernah naik kapal pesiar, batasan umurnya bisa sampai 45 tahun. Jadi buat kalian yang sudah pernah kerja di kapal pesiar yang masih umurnya 40 tahun, misalnya kalian bekerja di kapal Carnival, kalian tiba-tiba resign dari kapal Carnival misalnya, dan tiba-tiba kalian pengen kerja kapal Royal, kalian bisa melamar ke Royal seperti itu ya. Paham sampai di sana? Upawye bakalan langsung aja bahas yang di bawah 21 tahun ya. Sedangkan batasan minimal untuk kerja di kapal Amerika adalah 21 tahun, khususnya untuk bagian FB service karena terbentur oleh peraturan
peraturan mengenai batasan umur seseorang yang diwajibkan dan boleh meminum minuman beralkohol di Amerika adalah 21 tahun. Kecuali di perusahaan kapal pesiar Asia seperti Star Cruise atau Costa, misalnya usia 19 tahun masih bisa melamar kerja. Nah, kalau kalian umurnya 19 tahun, kalian bisa kerja di kapal pesiar tapi di Asia seperti Star Cruise atau Costa. Kalau di Amerika Serikat, kalian itu tidak bisa, harus 21 tahun. Nah, untuk kapal yang ada di Royal Caribbean yang di Asia itu ada. Kalau kalian pengen melamar di sana juga bisa. Dan yang kelima itu adalah memiliki dokumen seperti paspor, buku pelaut, BST Safety Training, BST ya, Basic Safety Training, dan US Visa. Biasalah ya guys ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang wajib kalian punya. Untuk biayanya gimana? Dulu UPAOY ya hampir memakan atau menghabiskan uangnya UPAOY sekitaran hampir 30-an, 30 sampai 35. Karena dulu UPAOY minjem uang sebanyak 40 di bank dan masih ada sisa. Itu pun harus bayar hutang dulu baru dikasih minjam lagi sama pihak banknya ya. Jadi seperti itu ya, sekitaran 30-an lah ya. Kisi-kisi biaya yang paling mahal itu adalah tiket. Untuk masalah dokumennya itu biasalah, tidak terlalu banyak. Kalian sudah punya persyaratannya dan setelah itu kalian siap-siap untuk interview guys ya. Itu persyaratan kerja di kapal pesiar secara umum. Sekarang secara spesifik. Di sini ada syarat daftar RCCL Royal Caribbean, dan di sini juga gue dapat dari EBU juga, agent resminya Royal Caribbean. Syarat untuk kerja di galley steward kayak apa sih? Yang pertama itu bisa bahasa Inggris yang seperti tadi gue sebutkan, dan mempunyai pengalaman di hotel bintang 3, 4, 5 selama setahun ya, selama setahun. Ingat, kalau kalian udah punya pengalaman setahun bisa melamar ya. Dan 3, umur minimal 18 tahun. Tapi itu di Asia kalian bisa. Kapal royalnya yang ada di Asia kalian bisa. Pendidikan minimal SMU atau sederajat. Misalnya nih, kalian tamat SMA, kalian kerja di hotel, tiba-tiba melamar bisa. Tapi kalau kalian pengen belajar lagi, kalian bisa kuliah dulu baru kalian cari pengalaman. Itu terserah kalian ya. Karena di sini UPAOY kuliah dulu karena basicnya UPAOY, basic di pariwisata itu nggak ada karena dulu UPAOY tamatan SMK ya, kejuruan teknik komputer jaringan, dan tiba-tiba ke pariwisata kan tidak ada pengalaman sama sekali. Maka dari itu UPAOY perlu kuliah dulu. Kalau kalian tamatnya SMK pariwisata langsung kerja, ada pengalaman 1 tahun, gaskan saja ya. Nomor 5, nama dan nomor telepon supervisor untuk verifikasi data. Dan itu penting juga karena kalian melamar lewat agent dan agentnya harus memastikan apakah data kalian itu benar atau salah. Kalau salah ya udah kalian bisa di blacklist ya. Kalau salah misalnya kalau kalian nipu-nipu gitu ya, kalian bisa di blacklist ya. Nggak susah nanti kalian melamar di agent itu lagi ya. Dan yang keenam, mempunyai paspor. Biasa itulah. Nanti dokumen-dokumen itu kalau kalian lewat agent, biarkan agentnya yang membantu untuk pengurusan dokumennya ya. Nggak apa-apa, bayar sedikit mahal daripada kalian ngurus sendiri, bingung dan kalian nggak tahu gitu loh ya. Di sini juga ada syarat daftar RCCL, posisiku tukang masak. Nah, ini tukang masak dulu Pak Uye pernah kerja di tukang masak ya. Syaratnya itu apa aja? Biasa, yang pertama itulah bahasa Inggris, yang kedua itu mempunyai pengalaman hotel bintang 4 dan 5. Nah, di sini 3-nya nggak ada, maka dari itu Pak Uye selalu bilang 4 atau 5 lah kalian pilih biar tidak terbuang waktu kalian, dan minimal setahun. Dan 3, umur minimal 18 tahun. Seperti tadi UPAOY jelaskan ya, cuma bisa di Asia, di Amerika Serikat perlu 21 tahun. Pendidikan minimal SMU atau sederajat, dan nama supervisor juga perlu untuk verifikasi data dan mempunyai paspor. Itu yang kerja di KU. Dan selanjutnya itu yang kerja di bagian F&B service atau asisten waiter. Yang pertama itu bisa bahasa Inggris. Tentunya bisa bahasa Inggris. Kalau kalian kerja di bar server, F&B service, jadi asisten waiter, kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian mau komunikasi sama tamunya pakai bahasa apa bro ya? Jadi seperti itu ya, kalian harus bisa bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu diutamakan kalau kalian pengen kerja di depan tamu. Kalau kalian bahasa Inggrisnya agak kurang ya, kerja di belakang belakang service saja. Dalam artian belakang servisnya itu seperti tukang masak, laundry, tukang gosok piring, itu di belakang. Kalian itu sedikit ngomongnya sama tamu sedikit ngomongnya sama tamu. Itu pun kalau ketemu tamu. Kalau nggak ketemu tamu ya nggak bakalan ngomong sama tamu dalam satu kontrak ya.
Nice. Paling sama teman aja, teman yang dari India, dari Filipina, dari Meksiko juga ada, dari ya di mana-mana ya, dari Jamaika, banyak lah dari negara-negara lain. Mayoritas itu dari Asia, mayoritas dari Asia. Bahasanya itu pun gado-gado guys ya, tidak terlalu kayak orang bule karena mereka juga belajar bahasa Inggris ya. Tidak maksudnya bahasa Inggrisnya itu tidak kaku banget ya. Dalam artian mengikuti aturan, tidak. Pokoknya bahasa Inggrisnya gado-gado guys. How are you guys? Itu begitu ya. Bro, how are you bro? Kayak begitu. Dan di sini juga ada umur minimal 21 tahun ya untuk F&B service, dan untuk hotelnya bintang 4 dan 5 minimal setahun ya. Pendidikan minimal SMU atau sederajat, nama dan nomor paspor, nomor telepon supervisor untuk verifikasi data, dan mempunyai paspor. Seperti itulah ya. Itu saja untuk syarat kerja di kapal pesiar. Kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar ya harus benar-benar ada niat dulu, karena kalian di sana itu benar-benar menggunakan bahasa Inggris. Yang diutamakan itulah bahasa Inggrisnya dulu. Kalau bahasa Inggris kalian bisa, untuk masalah kerjaan gampang guys. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian kerja di sana kalian pasti bakalan bingung. Kalau disuruh ini kalian bingung, tadi dia ngomong apa ya. Itu tergantung nasib kalian aja. Kalau kalian punya teman dari Indonesia juga satu tempat kerja dan kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya kepada mereka yang ngerti bahasa Inggris. Dan lama-lama kalian kalau sudah di kapal pesiar, kalian pasti bisa bahasa Inggris, karena kalian di sana itu kebanyakan berbicara bahasa Inggris sama teman-teman kalian yang dari negara lain. Lebih banyak praktek lah kalau di kapal pesiar. Jangan terlalu diam banget, praktek ngomong. Ingat aja ngomong please ya, karena please itu sangat sopan dibilangnya. Kalau kalian nggak ngomong please itu ya sedikit agak kasar lah gitu ya, nggak terlalu respect lah gitu ya. Jadi itu saja, bye bye.